Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Cynthia Nirmala dengan NIM 2400023138. Saya Andrani Nurul Zafira dengan NIM 2400023139. Saya Felisa Siva Sakina dengan NIM 2400023140. Saya Divesca Syaulia dengan NIM 2400023144. Di sini kami akan mempresentasikan tentang epididymitis. Definisi epididymitis merupakan sindrom klinis yang terdiri dari nyeri pembengkakan dan peradangan pada epididymis atau tempat pematangan sperma, dengan atau tanpa peradangan pada testis. Kondisi ini relatif umum, mudah disalahartikan dengan penyakit torsi testis. Epididymitis akut, peradangan saluran sperma yang terjadi mendadak dan berkembang cepat. Jenis epididymitis ini biasanya lebih cepat sembuh atau kurang dari 6 minggu. Epididymitis kronis, peradangan saluran sperma yang berkembang perlahan dan menimbulkan nyeri tumpul. Jenis epididymitis ini berlangsung lebih lama dibanding epididymitis akut, lebih lama dari 6 minggu. Selanjutnya, patofisiologi. Epididymitis dapat terjadi pada pria dari segala usia, namun sebagian besar terjadi pada pria usia 20 hingga 39 tahun. Epididymitis sering disebabkan karena infeksi bakteri seperti Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae untuk pria berusia kurang dari 39 tahun. Sedangkan untuk pria yang berusia lebih dari 39 tahun ke atas disebabkan oleh bakteri E. coli dan bakteri coliform. Pada pria sebelum kematangan seksual, epididymitis umumnya terjadi karena proses inflamasi seperti aktivitas berulang atau olahraga. Epididymitis paling sering terjadi akibat infeksi bakteri. Dalam kasus penyakit menular seksual, bakteri masuk selama hubungan seksual dan bermigrasi melalui saluran genitourinary ke epididymis. Dalam kasus infeksi akibat infeksi saluran kemih, aliran urin yang mundur atau stagnasi urin di sepanjang saluran genitourinary mengakibatkan infeksi epididymis. Ketika epididymitis disebabkan oleh gerakan berulang, mobilitas skrotum dan isinya dapat mengakibatkan peradangan pada testis atau epididymis. Virus tertentu, yaitu virus gondongan, memiliki kecenderungan untuk menginfeksi testis. Selanjutnya, epidemiologi. Epididymitis atau orkitis terjadi pada 1 dari 144 kunjungan rawat jalan, 0,69% pada pria berusia 18 hingga 50 tahun. Ada sekitar 600.000 kasus epididymitis per tahun di Amerika Serikat, yang sebagian besar terjadi pada pria berusia antara 18 dan 35 tahun. Dalam tinjauan terhadap 121 pasien dengan epididymitis dalam pengaturan rawat jalan, distribusi bimodal dicatat dengan insiden puncak terjadi pada pria berusia 16 hingga 30 tahun dan 51 hingga 70 tahun. Selanjutnya, manifestasi klinis. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita epididymitis. 1. Testis terlihat bengkak. 2. Kelainan pada skrotum seperti bengkak, kemerahan, dan terasa hangat. 3. Nyeri yang biasanya terjadi secara bertahap pada salah satu testis. 4. Nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah atau panggul. 5. Sakit saat buang air kecil. 6. Pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha. 7. Demam. Selanjutnya, obat herbal potensial. Kembang sepatu mengandung berbagai senyawa seperti tanin, alkaloid, triterpenoid, dan flavonoid. Pada penyakit tertentu, senyawa ini dapat membantu melemahkan berbagai jenis organisme penyebab penyakit. Senyawa flavonoid memiliki berbagai macam bioaktivitas, diantaranya antifertilitas. Pemberian ekstrak bunga kembang sepatu terhadap epididymis menyebabkan penurunan berat epididymis yang mulai terlihat pada pemberian dosis 400 mg per kilogram berat badan, serta dapat menurunkan tebal epitel epididymis pada pemberian dosis 500 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, faktor risiko. Pembesaran prostat, infeksi prostat atau infeksi saluran kemih. Letak anatomis saluran kemih yang tidak normal, menderita kelainan bentuk saluran kemih. Selanjutnya, manajemen farmakoterapi.
Yang pertama, antibiotik. Antibiotik yang digunakan untuk masing-masing pasien berbeda tergantung pada patogen penyebabnya. Resiko pasien dibagi menjadi 3. Yang pertama, resiko infeksi menular seksual, terutama gonore dan chlamydia, atau ceftriaxone 250 mg dosis tunggal injeksi intramuskular dan doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 10 hari. Yang kedua, riwayat biopsi prostat, vasektomi, instrumentasi traktus urinarius atau prosedur yang berhubungan dengan organisme enterik, atau levofloxacin 500 mg per oral 1 kali per hari selama 10 hari atau ofloxacin 300 mg per oral 1 kali per hari selama 10 hari. Yang ketiga, resiko transmisi seksual dan organisme enterik seperti hubungan seksual lewat anal atau ceftriaxone plus levofloxacin atau ofloxacin sesuai dosis. B. Terapi suportif. Untuk menurunkan gejala pada pasien, dapat menggunakan analgesik. Terapi analgesik yang dapat diberikan, yang pertama, paracetamol 1000 mg per oral setiap 4-6 jam, maksimum 4000 mg per hari. Yang kedua, naproxen 250-500 mg per oral setiap 12 jam, maksimum 1250 mg per hari. 3. Ibuprofen 400-800 mg per oral setiap 6-8 jam, maksimum 3200 mg per hari. Elevasi skortum dengan skrotal support, istirahat, serta menggunakan kompres dingin. Terapi suportif dapat diberikan sampai tanda inflamasi atau demam membaik. C. Tindakan epididimektomi dilakukan pada pasien kronik yang tidak membaik dengan terapi umum dengan mengangkat saluran epididymis. Tindakan ini dapat menurunkan nyeri pada pasien epididymitis kronis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Epididymitis merupakan sindrom yang terdiri dari nyeri, pembengkakan, dan peradangan pada epididymis. Penyakit ini dapat dibagi menjadi epididymitis akut dan epididymitis kronis. Epididymitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, E. coli, dan bakteri coliform. Epididymitis terjadi pada 1 dari 144 kunjungan rawat jalan pada pria berusia 18 hingga 50 tahun. Dan setiap tahunnya ada sekitar 600.000 kasus epididymitis di Amerika Serikat yang sebagian besar terjadi pada pria berusia antara 18 dan 35 tahun. Terdapat beberapa gejala yang dapat dialami oleh penderita epididymitis. Gejala umum yang kerap dialami adalah terjadi pembengkakan dan muncul rasa nyeri pada testis. Epididymitis dapat diatasi dengan pemberian antibiotik, terapi suportif untuk menurunkan gejala, serta melakukan tindakan epididimektomi untuk pasien kronik. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 tentang epididymitis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.